Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, semester 4 Prodi PAI. Nah, di sini sekarang saya akan memaparkan artikel yang berjudul tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pengajaran. Nah, dalam pemaparan kali ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Perencanaan program pengajaran merupakan suatu sistem yang direncanakan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Ada beberapa definisi tentang perencanaan yang rumusnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Aningha misalnya mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang diharapkan, urutan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan yang diperlukan dalam penyelesaian. Sedangkan pengertian program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur jalannya tindak tertentu. Nah, jadi perencanaan program pengajaran merupakan kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Perencanaan program pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari, terus merumuskan kegiatan belajar dan merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan serta merumuskan evaluasi belajar. Penyusunan program pengajaran bertujuan juga agar pelaksanaan pengajaran berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program pengajaran. Untuk yang pertama yaitu kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pengajaran, hal yang pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama dalam GBPP atau Garis Besar Program Pengajaran. Nah, dalam GBPP ini tercantum juga tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pengajaran untuk mengajarkan pokok bahasan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu kondisi sekolah. Perencanaan program pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana prasarana dan alat bantu untuk menjadi pendukung terlaksananya berbagai aktivitas belajar siswa. Nah, untuk yang ketiga, yaitu kemampuan dan perkembangan peserta didik. Nah, dalam penyusunan program pengajaran, komponen peserta didik juga perlu diperhatikan. Program pengajaran apakah program pengajaran caturbulan atau program pengajaran mingguan atau harian, dapat dipandang sebagai suatu skenario tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dan bagaimana mempelajarinya. Nah, agar bahan dan cara belajar sesuai dengan kondisi peserta didik, maka penyusunan program pengajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Untuk yang keempat, yaitu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan program pengajaran. Kalau pada suatu saat ia memiliki kekurangan, ia dituntut untuk segera belajar atau meningkatkan dirinya. Bagi guru-guru yang berpengalaman mengajarnya masih sangat sedikit, kekurangan kemampuan pada guru juga perlu diperhatikan. Jadi perlunya program pengajaran yang tadi saya sebutkan sangat perlu karena bertujuan untuk keberhasilan pembelajaran. Sekian pemaparan artikel dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.